Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Damunte dari kelas PBL 1 mahasiswa UINSU semester 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan atau sedikit akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Hakikat Manusia dan Implikasinya Terhadap Pendidikan dalam Islam. Baiklah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam materi ini. Akan tetapi itu semua diawali dengan hakikat manusia. Hakikat itu sendiri mempunyai 4 arti. Yang pertama ialah pengertian, yang kedua ialah definisi, yang ketiga konsep, dan yang terakhir adalah makna. Pengertian manusia dalam perspektif Islam adalah sebagai yang pertama Abdullah, yang dimana kita memang diciptakan di dunia ini tidak lain tidak bukan sebagai untuk menjadi pengabdi Allah, ya. Bukan hanya beribadah, akan tetapi pengabdi Allah, yang dimana makna dari pengabdi ini ialah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua ialah khalifatullah. Setelah kita sudah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kedua yang harus kita laksanakan ialah menjadi khalifah di muka bumi ini. Menjadi khalifah di muka bumi ini bukan berarti kita semua harus menjadi seorang pemimpin dalam konteks pemimpin organisasi atau menjadi pemimpin sebuah negara, bangsa, atau desa bahkan. Akan tetapi maksud dari pemimpin ini ialah menjadi suri tauladan bagi yang lain. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, maka kita ada kewajiban untuk membenarkan kesalahan tersebut. Kita menjadi pemimpin di antara kaum-kaum lainnya, mungkin di antara kaum-kaum yang belum yang nama menjadi pengabdi Allah, kita memimpin mereka menuju jalan kebenaran. Dan yang ketiga ialah selain kita menjadi khalifatullah, yang ketiga ialah makhluk fitrah. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu memang berawal dari fitrah. Fitrah di sini maksudnya suci. Sejahat-jahatnya manusia, akan tetapi manusia pada awalnya tertuju kepada sesuatu yang kebenaran. Manusia tidak luput dari namanya kebenaran yang hakiki. Manusia setiapnya berperilaku yang baik, berbuat yang baik-baik saja, karena memang pada sejatinya manusia itu tercipta dari fitrah. Membahas hakikat manusia dalam perspektif pendidikan ini sudah disinggung dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana dalam surah tersebut Allah memerintahkan manusia untuk membaca, untuk belajar, yang dimana manusia itu tidak lahir dalam keadaan berpendidikan atau dalam keadaan cerdas, tetapi manusia perlu melaksanakan atau melakukan proses pembelajaran yang itu dilakukan dengan usaha yang pertama, yaitu membaca. Selanjutnya, potensi dan kelemahan manusia. Manusia tentu memiliki potensi dan kelemahan. Adapun potensi yang dimiliki manusia, yang pertama ialah kemampuan belajar. Bedanya manusia dengan hewan atau yang lain, manusia mempunyai akal yang berfungsi untuk mempelajari kejadian-kejadian sebelumnya, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Proses antara belum tahu menjadi tahu itulah namanya belajar, yang dimana manusia akan menjadikan ketidaktahuan sebelumnya menjadi tahu dan menjadikannya itu sebuah evaluasi bahwa segala sesuatu itu mempunyai sebab dan akibat. Itulah salah satu potensinya. Adapun potensi lainnya yaitu berinovasi dan berkreasi. Nah, setelah manusia tahu bahwa ketika dia melakukan kegiatan maka akan berefek demikian,
dia akan mulai berinovasi dan berkreasi. Itu dapat dilihat dengan banyaknya perkembangan teknologi yang telah diciptakan oleh manusia. Dan yang terakhir ialah berempati. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dia tidak mungkin dapat melakukan segala sesuatu itu sendiri. Maka dari itu manusia itu harus berempati. Empati di sini maksudnya ialah dia berhubungan dengan satu sama lain. Dia harus saling menghargai antara satu sama lain. Yang dimana untuk mencapai tujuannya dia harus menjalin hubungan yang baik, menjalin kerjasama kepada selain dirinya untuk mencapai tujuan. Setelah kita membahas potensi, kita masuk dalam segi kelemahan. Manusia tentu memiliki kelemahan. Itu terbukti dalam surah An-Nisa ayat 28 di mana sendiri Allah mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, atau manusia itu sengaja diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah meringankan urusan manusia? Karena Allah tahu bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Yang pertama, kelemahan manusia adalah mudah lupa. Nah, mudah lupa merupakan salah satu kelemahan manusia yang paling besar. Bahkan dalam bahasa Arab manusia itu disebut sebagai al-insan, yang dimana al-insan merupakan asal kata dari nasya yansa yang berarti lupa. Kalau saja asal kata manusia saja itu berarti lupa, maka ketika seorang manusia merasakan lupa, itu merupakan suatu normal atau suatu keadaan yang tidak bisa dihindari oleh manusia tersebut. Dan yang kedua dan seterusnya seperti gampang terpengaruh nafsu, terbatas pengetahuan, dan cenderung lalai. Itulah kelemahan manusia. Tujuan hakikat manusia dalam pendidikan dalam perspektif Islam ada tiga. Ada tiga konsep yang mencakup metode ini, yang mencakup materi ini. Antara lain ialah ta'dib, taklim, dan tarbiyah. Saya ulang ya, ada ta'dib, ada taklim, dan ada tarbiyah. Ta'dib di sini berarti manusia harus yang namanya beradab atau berakhlak mulia. Ketika suatu manusia atau ketika seorang manusia sudah berakhlak mulia, sudah beradab, sudah beretika baik, maka dia sudah melaksanakan implikasinya terhadap pendidikan dalam perspektif Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah taklim. Taklim berarti mengajar. Nah, manusia memang diwajibkan untuk mengajarkan ilmu yang telah ia dapat sebelumnya. Dia diberikan tanggung jawab untuk mengajar kepada sesamanya. Bahkan dalam sebuah perkataan dalam bahasa Arab, orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan seperti halnya sebuah pohon yang rindang tapi tidak memiliki buah. Dan yang terakhir adalah tarbiyah. Tarbiyah di sini berarti pendidikan. Akan tetapi tafsir dari tarbiyah ini ialah untuk mengembangkan potensi pendidikan, untuk yang namanya memperluas wawasan. Nah, setelah manusia sudah berakhlak mulia, itu takdib, kemudian dia sudah mengajar, itu taklim, maka kewajiban bagi dia yang ketiga ialah untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan tersebut. Dan adapun metode pendidikan yang sesuai itu ada tiga. Secara singkat saja, yang pertama holistik, aktif, dan keteladanan. Baiklah, kesimpulan dari hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan dalam Islam ialah manusia harus yang namanya cakap atau tidak tertinggal dalam konteks pendidikan dalam perspektif Islam. Kita harus yang namanya selalu update akan masalah-masalah atau hal-hal yang darurat yang harus kita selesaikan pada dalam masalah pendidikan begitu. Maka dari itu Islam hadir untuk
untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah pendidikan yang telah terjadi. Seperti yang masalah yang paling sering dibahas pada zaman sekarang, yaitu adalah kurangnya rasa hormat antara murid dan guru, dan itu pun sebaliknya. Itulah makanya seperti yang setelah saya katakan sebelumnya, yang pertama harus dibenarkan itulah takdib, ya, harus berakhlak mulia. Nah, inilah yang masalah yang sering terjadi. Baik ada murid yang tidak hormat kepada gurunya, ataupun ada guru yang tidak memperdulikan muridnya itu. Baiklah, sedemikian penjelasan saya mengenai hakikat manusia dan implikasi terhadap pendidikan dalam Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.